Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Nyata Harian. Malam ini saya ingin berbagi kisah tentang persahabatan, keberanian, dan konsekuensi pilihan. Kisah tentang seorang pemuda bernama Dani. Dani memiliki sahabat bernama Rizky. Mereka berteman sejak kecil. Tapi Rizky mulai terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Rizky mengajak Dani untuk ikut-ikutan. Dani bingung. Dia tidak mau kehilangan sahabatnya. Tapi dia juga tidak mau melakukan hal yang salah. Akhirnya, Dani berani mengatakan tidak pada Rizky. Keputusan itu menyelamatkan hidupnya. Mari kita simak kisahnya. Dani dan Rizky berteman sejak mereka berusia 5 tahun. Mereka tinggal di komplek yang sama. Mereka bermain bersama, sekolah bersama, dan bermimpi bersama. Dani selalu menganggap Rizky seperti saudara kandungnya sendiri. Mereka berdua tumbuh menjadi remaja yang baik. Mereka rajin belajar. Mereka juga aktif di kegiatan keagamaan di lingkungan mereka. Tapi suatu hari, Rizky mulai berubah. Rizky bergaul dengan teman-teman baru di sekolah. Teman-teman yang suka bolos, merokok, dan minum minuman keras. Awalnya Rizky hanya ikut-ikutan. Tapi lama-kelamaan dia mulai terjerumus. Dia mulai sering bolos sekolah. Dia mulai merokok. Dia juga mulai minum minuman keras. Dani melihat perubahan itu. Dia khawatir. Dani mencoba menegur Rizky. Rizky, kamu kenapa berubah? Kamu dulu rajin belajar. Sekarang kamu sering bolos. Aku khawatir sama kamu. Rizky menjawab dengan kesal. Kamu jangan ikut campur, Dan. Ini hidupku. Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dani sedih. Dia tidak mau kehilangan sahabatnya. Tapi dia juga tidak mau ikut-ikutan dalam pergaulan buruk Rizky. Suatu hari, Rizky mengajak Dani untuk ikut bolos dan minum-minum. Dan, ayo ikut. Seru, kok. Jangan jadi anak baik-baik terus. Hidup itu harus dinikmati. Dani bingung. Dia mencintai sahabatnya. Tapi dia juga tahu itu salah. Dia ingat nasihat orang tuanya. Nak, pilihlah teman yang baik. Teman yang buruk akan menyeretmu ke dalam kesalahan. Dani menarik napas panjang. Dia menatap Rizky dengan tegas. Rizky, aku tidak bisa ikut. Ini salah. Aku tidak mau melakukan hal yang tidak baik. Aku sayang sama kamu. Tapi aku tidak mau ikut-ikutan dalam kesalahanmu. Rizky marah. Kamu sok suci, Dan. Kamu pikir kamu lebih baik dari aku? Dani tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Hatinya sakit. Tapi dia tahu itu keputusan yang benar. Rizky pergi dengan marah. Persahabatan mereka retak. Mereka tidak berbicara selama beberapa minggu. Dani sedih. Tapi dia tidak menyesali keputusannya. Beberapa bulan kemudian, Dani mendengar kabar buruk. Rizky terlibat dalam perkelahian geng. Rizky tertusuk pisau dan harus dirawat di rumah sakit. Dani langsung berlari ke rumah sakit. Dia menangis melihat sahabatnya terbaring lemah. Rizky menangis saat melihat Dani. Dan, maafkan aku. Aku seharusnya mendengarkanmu. Aku seharusnya tidak ikut-ikutan dengan teman-teman yang salah. Sekarang aku menyesal. Dani memeluk Rizky. Aku sudah memaafkanmu, Riz. Yang penting sekarang kamu sembuh. Dan kamu berjanji untuk berubah. Rizky mengangguk. Aku berjanji. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Rizky sembuh dari lukanya. Dia memulai hidup baru. Dia menjauhi teman-temannya yang dulu. Dia kembali rajin belajar. Dani dan Rizky kembali bersahabat. Persahabatan mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hikmah dari kisah Dani dan Rizky adalah 1. Memilih teman adalah keputusan penting dalam hidup. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan. Teman yang buruk akan menyeret kita ke dalam kesalahan. 2. Berani mengatakan tidak pada hal yang salah adalah tanda keberanian, bukan kelemahan. 3. Sahabat sejati akan selalu ada untuk saling mengingatkan, bahkan jika itu menyakitkan. Jika saat ini Anda memiliki teman yang mengajak pada hal yang buruk,
Jangan takut untuk mengatakan tidak. Itu adalah keputusan yang benar. Dan jika suatu saat Anda menemukan teman yang salah, jangan ragu untuk mengingatkannya dengan cara yang baik. Jika saat ini Anda merasa sendirian karena berani berbeda, ingatlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang berusaha menjaga keimanannya. Jangan pernah menukar keselamatan jiwa Anda dengan popularitas sesaat. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah Dani dan Rizky, silakan tekan tombol like. Jangan lupa subscribe ke channel Kisah Nyata Harian. Tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif setiap malam. Bagikan video ini kepada teman atau saudara yang sedang bingung memilih teman. Sekali lagi, subscribe Kisah Nyata Harian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rizky sembuh, dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia menjauhi teman-teman lamanya. Dia fokus pada sekolah dan kegiatan positif. Dani selalu mendampinginya. Mereka saling mendukung. Rizky juga mulai aktif di kegiatan keagamaan. Dia ikut pengajian dan belajar mengaji. Dia juga mulai membantu Dani dalam kegiatan sosial di lingkungan mereka. Warga mulai melihat perubahan positif pada Rizky. Suatu hari, Dani dan Rizky bertemu dengan salah satu teman lama Rizky yang dulu sering mengajaknya bolos. Teman itu terlihat kusut dan hidupnya berantakan. Dia sudah menjadi pecandu narkoba. Rizky terkejut melihat kondisinya. "Riz, lihat aku. Aku hancur. Aku menyesal tidak mendengarkan saran orang tuaku dulu. Aku menyesal tidak berhenti sebelum semuanya terlambat." Rizky menangis. "Aku juga hampir seperti kamu. Tapi Dani menyelamatkanku. Dia mengingatkanku sebelum terlambat. Dia bilang tidak padaku." Teman itu berkata, "Kamu beruntung punya sahabat seperti Dani. Aku tidak punya siapa-siapa. Semua temanku juga hancur." Dani dan Rizky kemudian membantu teman itu untuk masuk ke pusat rehabilitasi. Mereka tidak ingin teman lamanya terus terpuruk. Mereka ingin dia bangkit. Dari pengalaman itu, Dani dan Rizky belajar bahwa pilihan dalam pergaulan sangat menentukan masa depan. Mereka menjadi lebih bijak dalam memilih teman. Mereka juga mulai mengajak teman-teman lain untuk mengikuti kegiatan positif. Dani dan Rizky juga mulai menjadi pembicara di acara-acara motivasi untuk remaja. Mereka berbagi pengalaman tentang persahabatan, tentang keberanian mengatakan tidak, dan tentang pentingnya memilih teman yang baik. Dani berkata, "Saya tidak menyesal mengatakan tidak pada Rizky. Itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Jika saya mengikuti Rizky, saya mungkin juga akan hancur seperti teman-temannya." Rizky juga berkata, "Saya berterima kasih pada Dani. Dia berani mengingatkan saya. Dia berani berbeda. Karena dia, saya selamat." Mereka berdua sekarang menjadi sahabat sejati. Mereka saling mendukung dan mengingatkan. Mereka membuktikan bahwa persahabatan yang kuat adalah yang dibangun di atas kebaikan dan kejujuran. Hikmah dari kisah ini adalah: 1. Pilihlah teman yang baik dan yang membawa kita kepada kebaikan. 2. Keberanian untuk mengatakan tidak pada hal yang salah akan menyelamatkan kita. 3. Sahabat sejati adalah yang mau mengingatkan, meskipun itu tidak enak didengar. Jika saat ini Anda memiliki teman yang mengajak pada hal yang buruk, jangan takut untuk mengatakan tidak. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan masa depan Anda. Jika saat ini Anda adalah teman yang baik, jangan lelah untuk mengingatkan saudara Anda dengan cara yang baik. Keselamatan mereka mungkin ada di tangan Anda. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah Dani dan Rizky, silakan tekan tombol like. Jangan lupa subscribe ke channel Kisah Nyata Harian. Tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif setiap malam. Bagikan video ini kepada teman atau saudara yang sedang bingung memilih teman. Sekali lagi, subscribe Kisah Nyata Harian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah Dani dan Rizky, silakan tekan tombol like. Jangan lupa subscribe ke channel Kisah Nyata Harian. Tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif setiap malam.
Bagikan video ini kepada teman atau saudara yang sedang bingung memilih teman. Siapa tahu kisah Dani dan Rizky bisa menjadi pengingat bagi mereka. Sekali lagi, subscribe Kisah Nyata Harian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.